Ya, saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapak bersyukur untuk hari Minggu ini. Bersyukur untuk 1 minggu yang kami sudah lalui. Bersyukur untuk 1 bulan, bahkan 1 tahun. Yang sebentar lagi kami akan tutup Tuhan tahun 2020. Bersyukur sekali untuk banyak hal. Kami saat ini mau menyediakan hati kami, pikiran kami, mata rohani kami dan telinga rohani kami untuk melihat dan mendengar. Tuhan, tolong supaya kami bisa melihat, kami bisa mendengar dengan baik, dan biarlah itu tertanam dan berbuah Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, kami siap menerima. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sedang menghitung hari ya. Menghitung hari menjelang menutup tahun 2020. Tahun yang luar biasa gitu ya. Tapi setiap tahun seharusnya kan luar biasa gitu ya. Dan setiap tahun seharusnya sama. Dari tahun ke tahun itu adalah hari-hari yang sama. Dan setiap hari adalah hari yang sama. Tapi ada momen-momen penting yang terjadi dalam keseharian, dalam hari-hari dalam 1 tahun. Misalnya hari ulang tahun, hari anniversary misalnya. Atau hari peringatan hari-hari besar, dan juga mungkin ada momen-momen khusus yang membuat kita teringat akan sesuatu. Harinya sama, tapi ada momen-momen, dan momen-momen itu adalah momen-momen untuk kita bisa mengingat kembali seharusnya apa yang sudah terjadi, apa yang terjadi hari ini, dan bagaimana nanti ke depan. Ya, termasuk untuk momen tutup tahun dan buka tahun nanti. Inilah momen yang spesial untuk kita bisa mulai merenungkan kembali, diingatkan kembali apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita sadari seharusnya. Begitu ya. Minggu ini adalah minggu yang cukup luar biasa bagi saya pribadi. Saya share sedikit untuk saudara-saudara sekalian. Karena ada seorang atasan saya yang luar biasa di kampus itu meninggal dunia, ya, dipanggil Bapak pulang, dan kehilangan sekali gitu ya. Saya berinteraksi cukup intens dengan beliau selama 9,5 tahun dan sangat terberkati dengan hidupnya. Teladannya luar biasa bagi saya. Jadi teladan iman, teladan semangat, teladan kebijaksanaan, banyak hal itu luar biasa bagi saya dan saya sangat kehilangan sekali. Jadi kemarin sempat bilang sama beberapa orang gitu ya, kemudian ada 1-2 orang, terutama mahasiswa yang masih cukup muda, terus bilang seperti ini. Dan itu cukup menghenyakkan saya. Siapa ya itu? Saya nggak kenal yang itu, Pak. Itu memangnya siapa ya? Wah, padahal itu beliau adalah orang yang sangat berjasa, sangat terkenal gitu ya. Jadi cukup terhenyak pada saat seorang mahasiswa di dalam institusi yang sama kemudian bilang, siapa ya itu? Nah, mahasiswanya tidak tahu karena memang beliau sudah naik ke jabatan di yayasan sehingga memang jarang berinteraksi dengan mahasiswa. Cuma itu membuat saya jadi berpikir, oh ternyata nama besar itu cukup cepat untuk tidak diingat orang. Begitu ya. Mungkin diingat sama yang berinteraksi, tapi banyak yang tidak kenal. Sekarang banyak sekali yang tidak kenal. Tapi kalau dipikir-pikir, seperti engkongnya ayah, engkong saya, kakek saya juga sudah tidak dikenali sama anak saya. Kan seperti itu. Jadi kita perlu memikirkan hal-hal yang lebih daripada sekedar apa yang kita hasilkan untuk di dunia ini sekarang. Kita harus memikirkan hal-hal yang berkaitan sama kekekalan besok. Dan ini momen-momen penting. Ini momen tutup tahun dan buka tahun. Saya mau mengajak kita semua untuk mulai. Yuk kita merenungkan. Sebenarnya apa tujuan, apa maksud, apa makna dari keberadaan kita di dunia ini yang Tuhan set untuk kita. Yang Tuhan siapkan untuk kita lakukan. Ya, rasanya momen ini penting untuk kita pakai untuk merenungkan hal tersebut. Untuk hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan hal tersebut dari sudut pandang penjala manusia. Ya,
Yuk kita coba buka di Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Ini pada saat Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Ya. Ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Ya. Tuhan Yesus sudah cukup dikenal di sana, jadi dia bisa naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Hai Simon," ini penting, "bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Seorang tukang kayu mengarahkan seorang nelayan yang berpengalaman. Lalu Simon menjawab, "Guru," ini penting juga, "telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang ada di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi, ini penting. Mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, kepadanya, "Jangan takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Seorang tukang kayu datang memilih nelayan. Kenapa Tuhan memilih nelayan? Kenapa Tuhan tidak memilih petani mungkin ya? Yang banyak waktu itu. Kenapa Tuhan tidak memilih gembala? Gembala yang sejak zaman Abraham, Ishak, Daud, gembala ya, gembala domba. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa ia adalah gembala yang baik. Kenapa tidak memilih gembala? Tapi kenapa tidak memilih tukang kayu? Tapi kenapa kok nelayan? Ya. Jadi kita perlu merenungkan itu. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita melihat bagaimana begitu besar kasih Allah pada dunia ini gitu ya. Sehingga turun ke dunia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan dia datang untuk menebus kita, menebus manusia. Ia datang untuk menangkap manusia-manusia yang dikasihinya. Ia datang untuk menjala manusia-manusia yang dikasihinya. Untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk bisa masuk ke dalam perahu keselamatan yang dia siapkan. Itu sebabnya karena dia turun, dia datang untuk menyelamatkan kita, untuk menjala kita. Maka tidak aneh pada saat dia mencari penjala, mencari nelayan terlebih dahulu. Ya, ini bisa kita baca juga di Matius 4 ayat 19. Yuk, Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19. Kejadian yang sama, tapi dia berkata begini kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Hai para penjala ikan, ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau kita baca lagi amanat agung, saudara-saudara. Kita buka amanat agung yang harusnya kita semua sudah hafal, gitu ya.
Amanat agung. Tuhan bilang pada saat dia hendak naik ke surga. Karena itu pergilah. Pergi. Sama seperti waktu dia bicara pada Simon Petrus. Bertolaklah. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan seperti itu. Pergi. Dia datang untuk menjala manusia. Dia mau mengajar kita semua yang percaya kepadanya untuk menjadi penjala manusia. Dan dia katakan di sini, pergi. Ini adalah amanat agungnya. Amanat yang menjadi tujuan hidup kita semua. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Pergi, jadikan orang-orang yang kita temui, orang-orang yang kita perkenalkan dengan Tuhan Yesus, bukan cuma diperkenalkan saja, tapi dijadikan murid. Dan ajarkan dan baptis mereka. Ini menarik. Dan ini bisa kita renungkan untuk tutup tahun ini, untuk melihat apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana seharusnya kita melakukannya. Gitu ya. Kalau kita kembali pergi ke Lukas 5, kita lihat satu-satu. Ke Lukas 5. Lukas 5 ayat ketiga. Iya betul, ayat ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Kemudian ayat 4 dikatakan begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Yang pertama, bertolaklah. Yang pertama, pergi. Begitu ya. Pergi. Kemana? Pergi ke tempat yang dalam, kata Tuhan. Kemana itu? Pergi ke tempat yang ku kehendaki engkau pergi. Kemana itu? Pergi ke tempat, ke bidang hidupmu yang memang sudah ditetapkan, disiapkan untukmu sampai sekarang ini. Pergi ke tempat di mana engkau ahli di sana. Pergi ke bidang hidupmu. Entah itu bidang bisnis, entah itu bidang pendidikan, kesehatan, gitu ya. Entah itu bidang leadership atau bidang suatu keterampilan tertentu, skill tertentu mungkin. Pergi ke tempat itu. Pergi ke tempat itu, fokuslah di sana. Fokus untuk apa? Untuk menjala. Ya, fokus untuk apa? Fokus untuk menjala. Pergi, itu artinya kita diperintahkan untuk pergi, tapi bukan cuma sekedar pergi, tapi mulai vigilant, mulai waspada, mulai berusaha untuk melakukan tugas. Tugasnya apa? Menjala manusia. Yang pertama, bertolaklah ke tempat yang dalam. Pergi. Sekarang kita bisa merenungkan pada saat kita bertolak, waktu kita pergi, pada saat kita ada di bidang kita sekarang, apakah kita di bidang kita sekarang kita hanya mengerjakan bidang kita, atau kita di bidang kita sekarang sambil kita berusaha untuk menjadi ahli di sana, tapi juga fokus dengan tujuan yang Tuhan sudah perintahkan, yaitu menjala manusia. Yang kedua dikatakan tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Jala itu bicara tentang alat. Oke? Alat apa? Semua yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Semua alat, kemampuan, potensi, dan yang terutama alat yang paling utama adalah firman Tuhan. Kebenaran yang kita pelajari. Jadi apa yang kita tebarkan? Jala. Kan seperti itu ya. Kita tebarkan jala, kita tebarkan firman Tuhan. Dan kita tebarkan yang terutama berita kabar baik tersebut. Kabar Injil,
karya keselamatan Kristus. Bahwa Tuhan Allah turun menjadi manusia untuk menebus mereka-mereka yang terhilang, yang tidak kenal Tuhan. Jadi waktu kita pergi ke suatu tempat, waktu kita fokus di bidang kita, di pekerjaan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mengerjakan sebaik-baiknya, tapi sambil menebar kebenaran kabar baik itu. Lewat apa? Lewat kata-kata kita. Lewat apa? Lewat kelakuan kita. Jadi pada kita menghidupi firman Tuhan, sebenarnya kita juga sudah sedang memberitahu bagaimana seharusnya kita hidup. Bagaimana kita hidup di bawah firman Tuhan. Bagaimana kita menghidupi kebenaran. Lewat kata, lewat kelakuan kita menunjukkan kasih, kuasa dan kebenaran Kristus gitu ya. Kita menunjukkan itu dalam apapun yang kita lakukan. Kata orang anak muda sekarang TPTP, tebar pesona. Tapi bukan pesona kita yang ditebar. Pesonanya Kristus yang ditebar. Kita beritahukan kabar baik itu. Kita di bidang kita sambil TPTP. TPTP tebar pesona Kristus. Begitu. Ya, dengan semua yang kita punya. Keahlian kita, dengan karakter mungkin. Atau kelebihan-kelebihan kita. Yang tentunya itu semua juga dari Tuhan. Jadi orang nanti akan melihat. Melihat apa? Melihat Kristus. Sehingga mereka akan bertanya-tanya. Kenapa begitu? Dan pada saat mereka bertanya-tanya, sebenarnya jala sedang ditebar. Dan bisa tertangkap oleh Kristus. Ya. Jadi kita dulu juga ada di dalam lautan. Terombang-ambing lautan kelam begitu ya. Tapi ada yang menangkap kita. Tuhan menangkap kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kan seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian kita dimasukkan ke dalam perahu keselamatan itu. Dan kemudian kita bertumbuh. Kemudian kita menjadi rekan sekerja untuk menjala manusia. 1. Bertolaklah pergi. 2. Tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu. Untuk apa? Untuk menjala manusia. Jadi pada saat kita menebarkan jala kita itu bukan supaya kelihatan bahwa saya ini loh yang keren. Saya ini loh yang baik. No. Tuhan Yesus itu loh yang sudah menyelamatkanmu. Oke. Kemudian yang ketiga, kita baca di ayat ke-5 dan 6. Kenapa kok nelayan? Ya. Apa yang dilakukan sama nelayan? Apa yang perlu dilakukan sama kita sebagai penjala manusia? 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara-saudara, nelayan itu adalah pemburu. Yang ketiga, nelayan itu pemburu. Ini bicara tentang sikap seorang penjala manusia. Dia itu bukan tidak ada fokus apa-apa, tidak ada target apa-apa. Jadi dia pergi ke laut, dia pergi ke bidang hidupnya, itu bukan dia tidak ada fokus, tidak ada tujuan apa-apa. Tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia itu pemburu. Nelayan itu vigilant, waspada gitu. Jadi melihat dengan awas. Nelayan itu tahu bahwa dia perlu melatih skillnya. Skill untuk navigasi, skill untuk menangkap ikan, untuk menjala ikan, untuk menjala manusia. Dia tahu dia harus melatih itu, menjadi ahli di situ. Nelayan itu tahu bahwa dia perlu berlatih, punya kemampuan untuk melihat cuaca, untuk melihat musim, untuk melihat kondisi keadaan. Dia perlu melatih skill untuk menghadapi badai, badai hidup. Itu sikap seorang penjala manusia, seorang nelayan gitu ya. Dan dia fokus untuk menjala, untuk menangkap hasil. Tapi kalau dari ayat 6 kita sadar, kita melihat bahwa nelayan itu salah satu profesi yang sangat sadar bahwa apapun
bagaimanapun tingkat keahlian mereka, mereka sangat sadar bahwa yang menentukan hasil ikannya itu adalah Tuhan. Jadi nelayan jarang bisa sombong. Karena mereka tahu, mau bagaimanapun keahlian mereka, mau bagaimanapun bagusnya cuacanya dan kondisinya, tapi hasilnya tetap dari Tuhan. Jadi yang perlu kita latih, 1, bertolak pergi. 2, tebarkan jalamu di tempatmu sekarang untuk Kristus. Dan 3, dengar, taat, dan selalu berserah. Oke? Yang keempat, kita baca di ayat ke-7. Ini penting. Ya, semua penting sih. Ya, ini penting. Ayat ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sampai hampir tenggelam. Yang keempat, ikan kalau sudah ditangkap di dalam jala, itu harus diangkat. Diangkat. Jadi ikan kalau sudah ditangkap itu tidak mungkin dibiarkan di dalam air kan. Tapi harus diangkat. Diangkat kemana? Diangkat masuk ke dalam perahu. Kita pada saat sudah menebar kebenaran, pada saat kita sudah memperkenalkan Kristus pada banyak orang, kita tidak bisa hanya membiarkan mereka begitu saja. Tuhan bilang, muridkan, pergi, jadikan orang muridku. Pada saat kita sudah menebar kebenaran, menceritakan tentang Kristus, dan ada orang yang sudah percaya pada Kristus, pastikan mereka bisa tercover menjadi murid Kristus. Mereka bisa tercover, mereka bisa belajar tentang Kristus, mereka bisa berjumpa secara langsung, secara pribadi dengan Tuhan, kemudian belajar mengenal Kristus, kemudian menjadi murid Kristus. Itu yang artinya maksudnya dimasukkan, diangkat masuk ke dalam perahu. Dan Tuhan bilang, jadikan murid Kristus, bukan hanya sekedar menebar, memberitakan, tapi pastikan untuk mereka jadikan mereka menjadi murid Kristus. Untuk teman-teman yang baru percaya, untuk saudara-saudara yang baru percaya Kristus, fokusnya itu bukan hanya sekedar percaya. Percaya tapi perlu untuk belajar bertemu, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perlu untuk belajar mengenal bagaimana sebenarnya kehendak Kristus, bagaimana Tuhan Yesus itu. Perlu untuk belajar sampai menjadi murid Kristus. Dan kemudian menjadi rekan sekerja sebagai penjala manusia juga. Itu yang dimasukkan dengan angkat masuk ke dalam perahu. Terus yang lain, ternyata tidak bisa mengangkat masuk ke dalam perahu sendirian. Perlu bersama-sama. Kelima, bersama-sama. Di sini perlunya gereja dan komunitas. Di sini perlunya kita aktif di gereja. Aktif di komunitas. Oke. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membantu memuridkan. Dengan tujuan untuk membaptis, mengajar, mengarahkan, memberi teladan sampai mereka-mereka yang baru kenal dengan Kristus bisa mengalami perjumpaan dengan Kristus, bisa belajar menjadi murid dan sekali lagi sampai menjadi rekan sekerja penjala manusia. Ini peran penting dari komunitas dan gereja. Ya. Untuk teman-teman untuk saudara-saudara yang baru percaya Kristus, ini perlunya untuk tetap aktif dalam perkumpulan orang-orang kudus. Untuk tetap aktif dalam komunitas. Untuk belajar itu, untuk bertumbuh. Oke. Itu 5 hal yang bisa saya ajak teman-teman, saudara-saudara sekalian untuk merenungkan. Bagaimana kita ada di bidang pekerjaan kita misalnya, di marketplace kita, di dalam kehidupan kita, dalam lingkungan rumah kita, bagaimana kita punya mental sebagai seorang penjala manusia. Pergi, tebar jala, kemudian dengar dan taat, kemudian bagaimana berstrategi untuk bisa
bersama-sama untuk saling menumbuhkan menjadi murid Kristus. Oke? Ada beberapa yang mungkin bilang seperti ini. Saya aktif di luar saja, gitu ya. Kalau saya bilang boleh-boleh saja aktif di luar. Silakan aktif di luar, karena itu adalah bidang kita. Dan Tuhan menaruh bidang kita bermacam-macam, berbeda-beda. Setiap orang berbeda-beda, begitu ya. Kita pergi ke bidang kita pergi ke laut dalam kita, gitu ya. Tapi ingatlah, ini reminder untuk kita semua renungkan. Ingatlah bahwa amanat agung mengatakan tugas kita itu sampai orang yang percaya, yang dipercayakan kepada kita, yang kita buat mereka kenal, yang kita menebar jala, itu bisa menjadi murid Kristus. Murid Kristus ya, bukan murid kita. Murid Kristus. Oke? Jadi perlu dipikirkan bagaimana caranya ya. Bagaimana caranya supaya mereka bisa terlibat dalam komunitas. Komunitas yang menumbuhkan. Sehingga kita bersama-sama bisa saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Jadi boleh saja di luar. Tapi ingat tujuannya. Ada juga yang bilang, atau biar aktivis gereja saja yang memuridkan. Yang jadi hal adalah amanat agung dari Tuhan itu adalah untuk kita semua. Ayo kita sama-sama menjadikan semua bangsa atau orang-orang yang kita temui murid Kristus. Oke? Ada juga yang bilang, loh saya masih baru. Saya masih belum terlalu tahu. Oke? Kita sama-sama belajar. Sama-sama terlibat, sama-sama aktif, sama-sama belajar. Belajar untuk mengajar gitu ya, belajar untuk mengarahkan, belajar menebar jala, belajar dari yang lebih tahu mungkin, kalau mungkin ada mentor, ada bapak rohani. Belajar bersama-sama, saling menumbuhkan untuk menjadi rekan sekerja penjala manusia juga. Apalagi yang lain? Ini saya ada catat satu lagi. Ada juga yang bilang, oh saya kesulitan kalau misalnya hanya ke 1-2 orang. Misalnya begitu ya. Saya mau menabur banyak jala. Jadi saya mau menabur pergi ke, apalagi sekarang sedang zamannya sosmed, ya, jadi online, YouTube, apa segala macam. Apakah itu boleh? Boleh, tentu saja boleh, gitu ya. Langsung menebar jala ke ribuan orang, bahkan jutaan orang misalnya. Itu salah satu cara yang sangat efektif. Harus diakui itu salah satu cara yang sangat efektif. Tapi kita juga perlu belajar berstrategi memastikan bahwa keberadaan orang yang mulai percaya pada Kristus atau kita mengarahkan orang-orang itu untuk bisa mencari komunitas di tempatnya yang bisa menumbuhkan dia sebagai murid Kristus. Jadi bukan hanya sekedar dengar, terinspirasi gitu ya, tapi tidak bertumbuh menjadi murid Kristus. Karena amanat agung mengatakan pergi jadikan semua bangsa murid. Kita sama-sama merenungkan hal ini pada masa tutup tahun ini. Beberapa hari ini karena saya melayat dan sering mendengar lagu ini, lagu yang sangat terkenal, gitu ya. Ya tidak hanya dinyanyikan waktu pemakaman saja, tidak. Maksudnya di acara-acara lain juga, karena ini lagu yang luar biasa, ya. Lagu yang sangat luar biasa dan saya yakin saudara-saudara semua tahu tentang lagu ini, ya. Yang mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan. Dikatakan hidup ini adalah kesempatan. Saya tidak mungkin nyanyi, saudara-saudara ya. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Katakan kesempatan untuk jadi berkat. Hidup ini hanya sementara. Adalah kesempatan untuk jadi berkat. Harus jadi berkat. Pada saat kita sudah tidak berdaya, sudah jadi berkat. Tapi mungkin kita perlu menanyakan lebih lanjut. Untuk apa jadi berkat? Kenapa jadi berkat? Jawabannya selalu kembali ke amanat agung. Ya. Kita jadi berkat untuk memuridkan. Kita jadi berkat untuk menjala manusia bagi Kristus. Dulu kita terjala. Dulu kita ada di lautan kelam. Terjala oleh kebenaran, tertangkap oleh Tuhan gitu melalui orang-orang sekitar kita. Dan kemudian kita masuk ke dalam perahu, kita bertumbuh, kita menjadi murid Kristus. Dan sekarang itu yang perlu kita lakukan. Menjadi berkat supaya kita bisa menjala manusia bagi Kristus. Hidup ini
adalah kesempatan untuk jala manusia. Ya. Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk 1 tahun ini. Bersyukur untuk bidang hidup kami. Bersyukur untuk keluarga kami. Bersyukur untuk semua tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup kami, yang Tuhan siapkan di dalam hidup kami saat ini. Kami bersyukur untuk orang-orang yang kami temui. Kami bersyukur untuk marketplace kami. Tuhan, untuk tutup tahun ini, Tuhan ajarkan, ingatkan kami untuk bisa melihat kembali semua yang Tuhan tempatkan ini untuk apa. Kami mau kembali ke amanat agung-Mu. Kami mau mulai merenungkan, Tuhan berikan hikmat, berikan urapan-Mu, supaya kami betul-betul bisa melakukan tugas dari Tuhan, amanat Tuhan. Di tempat kami berada, sampai mereka menjadi murid Kristus. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang tolong. Kami serahkan untuk semua hari-hari kami selanjutnya ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.